Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, peserta pesantren Ramadan yang saya banggakan, alhamdulillah kita sampai detik ini masih diberi rahmat dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana anak-anak sekalian? Hari ini puasa semua? Yang tidak puasa ngacung? Tidak ada, berarti semua puasa. Kalau kalian puasa, berarti kalian termasuk dikatakan orang yang beriman. Kenapa begitu? Karena perintah puasa ini oleh Allah ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyiyam, diwajibkan atas kamu semua puasa. Artinya kita puasa ini memang diperintahkan oleh Allah, dan Allah memerintahkan puasa ini hanya kepada orang-orang yang beriman, bukan kepada seluruh manusia, bukan ya ayyuhan nas, bukan. Tapi perintah puasa ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Sehingga kalau kalian mau puasa, insya Allah kalian termasuk orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumussyiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, dengan tujuan agar supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kalau kalian sudah termasuk orang yang beriman, semakin hari iman kita semakin kuat. Amin. Semakin hari iman kita semakin mantap. Amin. Semakin hari iman kita semakin meningkat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati Allah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang pertama ini yang akan kita kaji pada kesempatan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam
Ayat yang pertama Alif Lam Mim, hanya Allah yang tahu maksudnya. Dilanjutkan Zalikal Kitabu, ini kitab Al-Quran, Hudan lil Muttaqin. Maaf, Zalikal Kitabu, ini kitab Al-Quran, La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil Muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita kalau sudah menjadi orang yang beriman, kita tidak boleh meragukan apa yang ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk kita umatnya di akhir zaman ini. Kita harus percaya apapun yang ada di dalam Al-Quran itu. Percaya ini tidak hanya sekedar percaya dalam wajah, tapi nanti harus dilaksanakan kalau itu merupakan perintah, dan harus dijauhi kalau itu merupakan larangan. Karena dalam Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu artinya imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabun nawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati Allah, ciri-ciri yang termasuk orang bertakwa menurut surat Al-Baqarah ayat yang awal ini dilanjutkan dalam ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat ini ada 3 poin yang merupakan ciri dari orang-orang yang bertakwa menurut surat Al-Baqarah. 3 itu apa saja? Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Ini yang pertama. Wa yuqimunas sholata, orang-orang yang mendirikan sholat. Ini yang kedua. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian rezeki yang diberikan Allah, yunfiqun, mereka menafkahkan, menginfakkan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ciri orang yang beriman menurut ayat ini adalah ciri orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Maksudnya gaib ini tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa diraba dengan tangan, tidak bisa didengar dengan telinga, tidak bisa dibau dengan penciuman. Ini adalah sesuatu yang gaib. Lah, apa yang gaib yang harus kita imani? Contohnya adalah Allah, Tuhan kita. Allah itu termasuk gaib. Kenapa? Karena tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, tidak bisa kita raba dengan tangan. Ini wajib kita imani. Iman itu artinya percaya, yakin. Wajib kita imani. Saya ngomong aja. Coba menurut tadi yang saya katakan tadi, iman kepada yang gaib, contohnya, loh ya, tak ngerti. Ngomong diri. Saya ulangi lagi. Iman kepada yang gaib seperti iman kepada Allah.
Allah termasuk ghaib. Kenapa? Karena tidak bisa kita lihat dengan mata, tidak bisa kita raba. Tapi kita harus yakin kalau Allah itu ada. Buktinya ya alam semesta ini. Alam semesta ini ada karena memang ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Tidak mungkin ada sesuatu tidak ada yang menciptakan. Dari yang kasat mata saja, misalkan kalau ada kursi, mesti ada yang membuat kursi. Tidak mungkin kursi itu muncul dengan sendirinya. Jadi alam semesta berserta isinya semua makhluk, baik itu makhluk hidup maupun makhluk tak hidup, itu adalah yang menciptakan Allah. Ini bukti bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada. Dan kalau kita sudah yakin, sudah percaya Allah itu ada, ini jangan hanya sekedar di mulut. Jangan hanya sekedar di mulut. Kita tanamkan dalam hati kita, sehingga setiap apa yang kita lakukan, kamu merasakan kehadiran Allah di dekat kita. Karena memang Allah itu dekat dengan kita. Sebagai contoh misalkan, kamu yang saat ini puasa, misalkan nanti pulang dari kegiatan ini, mungkin kamu merasa dahaga, ngulelah. Di perjalanan ada orang jualan es degan. Kalau kamu iman kepada Allah, saya yakin kamu tidak akan dengan seenaknya minum es degan pada saat puasa hanya karena mungkin temanmu tidak ada yang tahu atau orang tuamu tidak ada yang tahu. Kalau kamu bisa menjaga itu, berarti kamu sudah beriman kepada Allah. Kenapa? Karena merasa kalau saya minum, Allah melihat kita. Sehingga kita tidak berani naik puasa, ya kita menghindari makan dan minum sampai nanti waktunya berbuka maghrib. Banyak. Saya berikan contoh yang dalam kehidupan pernah kamu lakukan. Pada saat normal kemarin saya dilapori oleh pemilik kantin, ya. Ternyata hitungannya itu tidak sesuai. Misalkan goreng tempe dihitung sekian, kok dapatnya uangnya sekian. Itu artinya di antara kalian mesti ada yang ambil tempe tidak bayar, atau ambil tempe 5 ngomongnya ambil 2. Hanya merasa temannya tidak ada yang tahu. Kalau masih ada yang melakukan seperti ini, berarti iman kepada Allah belum benar-benar hadir dalam hati kita. Karena kita masih merasa takutnya hanya kepada temannya, kepada gurunya, kepada orang lain. Tidak takut kepada Allah. Padahal Allah selalu melihat kita. Allah selalu memantau kita. Tapi kalau ini mantap dalam hati kalian, tidak mungkin. Mesti segala tindakan dan ucapan apa yang kita lakukan itu mesti dengan kejujuran, dengan yang sebenar-benarnya. Jadi ini contohnya, iman kepada yang lain, iman kepada Allah. Termasuk yang gaib itu, malaikat itu juga gitu, termasuk gaib. Kenapa? Karena tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat. Termasuk pahala dan dosa. Saya tanya, kamu yakin tidak dosa itu ada? Yakin tidak dosa itu ada? Percaya tidak pahala itu ada? Percaya. Dan saya minta ini juga tidak hanya sekedar diucap, ucapan di lisan, tapi benar-benar harus masuk dalam hati kalian. Oh, kalau saya berbuat begini dosa, saya tidak mau mengerjakan. Oh, kalau begini misalkan dapat pahala, eman-eman kalau tidak dikerjakan. Mestinya seperti itu. Kalau kamu yakin dengan adanya dosa,
dengan adanya pahala. Itu satu yang gaib. Dosa itu bentuknya seperti apa, rupane apa, satu yang gaib. Pahala juga begitu. Nah, meskipun sesuatu yang gaib memang tapi ada. Dan dosa pahala inilah nanti yang menentukan masa depan kalian setelah kita mengakhiri kehidupan di dunia ini. Kita di dunia ini tidak selamanya hidup. Suatu saat mesti akan dipanggil Allah. Karena kita semua ini memang milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Sebagaimana yang sering diucapkan kalau orang ada musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya kita semua itu milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kepadanya lah, kepada Allah maksudnya, kita semua akan kembali. Kapan kita kembali? Hanya Allah yang maha tahu. Karena kita tidak tahu kapan dipanggil Allah, maka kewajiban kita adalah mempersiapkan diri bekal dengan sebanyak-banyaknya. Apa bekalnya? Ya dengan mengumpulkan pahala yang sebanyak-banyaknya, meminimalisir dosa yang kalian perbuat. Berbuat yang baik, berperilaku yang baik, bertindak yang baik, berucap yang baik, itu semua merupakan perbuatan yang konsekuensinya nanti mendapat pahala. Berbuat yang tidak baik, bertindak yang tidak baik, berperilaku yang tidak baik, melanggar yang dilarang oleh Allah, itu semua nanti berefek dosa. Nah, ini harus dibayangkan. Nah, pahala dan dosa ini nanti kita bawa kalau kita sudah mengakhiri kehidupan di dunia ini. Ini. Yes. Setelah kita mati di dunia, kita menuju alam yang berikutnya adalah alam barzakh, alam kubur. Ini pun merupakan hal yang gaib. Alam kubur, alam barzakh tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba, dan ini nanti bisa kita rasakan kalau kita sudah waktunya berada di alam itu. Kalau kamu masih belum yakin, ya silakan jangan mati. Nanti mesti akan ketemu dengan yang namanya alam barzakh, alam kubur. Jadi bukan alam kubur itu kuburan, itu bukan. Itu hanya tempatnya jasad, tempatnya mayit. Meskipun ada orang mati di kedalaman laut, kan tidak dikubur, tidak ketemu mungkin. Kemarin yang kapal selam tenggelam, barangkali ada yang belum ketemu, nah, kan tidak sempat dikubur di kuburan. Tapi kita harus yakin bahwa itu kalau sudah meninggal, sudah dicabut nyawanya oleh malaikat yang bertugas, ya, maka masuk ke alam berikutnya adalah alam barzakh atau alam kubur. Jadi orang kok sing mesti dikubur ning kuburan iku mlebu alam kubur, tidak. Di kedalaman laut, misalkan tuh ada orang manusia mati dibakar, abunya dibakar, itu pun tetap masuk ke alam barzakh atau alam kubur. Dan itu kita harus yakin, dalam kubur nanti, di alam barzakh ada yang namanya siksa, ada yang namanya pahala. Ada yang namanya siksa, ada yang namanya pahala. Kalau orang itu kok selalu berbuat maksiat selama di dunia sehingga dosanya numpuk, maka nanti di alam barzakh akan dapat siksa atau azab kubur. Tapi kalau orang itu selama di dunia selalu berbuat baik,
tidak pernah meninggalkan kewajiban-kewajiban beragama, sehingga pahalanya bertumpuk-tumpuk, maka nanti di alam barzakh kalau sudah mati dapat nikmat. Dan nikmat siksa ini sampai kapan? Sampai nanti terjadinya kiamatul kubra, hancurnya alam semesta seluruhnya. Ini yang harus kita yakini, bahwa kalau kita berbuat sesuatu yang tidak baik, berbuat sesuatu yang melanggar aturan agama, yang kita dapatkan apa? Dosa. Nah, dosa ini kalau sudah numpuk-numpuk banyak, lebih banyak dosanya daripada pahalanya, maka nanti kalau sudah mati di alam kubur, di alam barzakh akan dapat siksa. Ini yang harus kamu masukkan dalam hatimu. Sehingga kalau ini kamu tanamkan dalam hatimu, saya yakin setiap perilakumu akan selalu bisa kamu jaga. Setiap bertindak mesti akan berpikir akibatnya, sehingga apa yang kita lakukan itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang terpuji. Ini kembali lagi ke ayat surat Al-Baqarah tadi. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa menurut surat Al-Baqarah, yang pertama yang tadi iman kepada yang gaib. Tadi sudah saya jelaskan. Iman kepada yang gaib itu apa saja? Ya, seperti tadi. Terus yang kedua, wa yuqimuna sholata. Termasuk ciri orang yang bertakwa itu adalah mendirikan sholat. Mendirikan sholat. Sholat ini ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Yang sholat wajib ada berapa? 5. Ayo sebutkan keras, apa saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wajib itu artinya apa? Harus dilakukan. Kalau dilakukan dapat apa? Kalau tidak dilakukan dosa. Terus di samping sholat wajib ada sholat sunnah. Saya coba sebutkan contoh sholat sunnah itu sholat apa? Ayo. Sholat duha, apa nih? Tarawih, apa nih? Tahajud, apa nih? Witir, apa nih? Apa lagi? Sholat id, tapi kadang wong itu keliru, bendingannya ora tau sholat, begitu waktu riyo melok sholat. Ini kualit. Sholat id itu sunnah, sholat wajib orang tahu dikerjakan. Nah ini kan kualit. Sholatnya setahun mepeng loro. Idul Fitri, Idul Adha. Nah, itu termasuk sholatnya rusak seperti itu. Kembali lagi ke sholat yang wajib. Kamu tadi sudah tahu bahwa namanya wajib itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Sekarang saya tanya, kamu tadi juga sudah tahu sholat apa saja yang termasuk sholat wajib. Saya tanya dengan jujur. Kenapa? Karena kamu saat ini puasa. Puasa, kayak misalkan menghujui bohong, puasamu tidak dapat apa-apa, tidak dapat pahala. Tuas basu, tuas ngelak. Itu. Masya kamu bertahan sampai maghrib, orang makan, orang mungkin, tapi kamu berbohong, maka tidak akan dapat apa-apa. Karena Nabi mengatakan kami shaimin laisa lahu min syiyami illa al-ju' wal atas. Seberapa banyak orang-orang yang berpuasa laisa lahu min syiyamihi, tidak dapat apa-apa dari puasanya illa al-ju' wal atas, kecuali lapar dan dahaga. Tuas lesu, tuas kelak, orang itu apa? Contohnya, ya poso kok bohong, poso kok ngerasa
puasanya nanti tidak dapat apa-apa. Itu. Wes, kembali lagi saya tanya, jujur. Yang tadi pagi saat subuh melaksanakan sholat subuh ngacung. Ayo, yang sholat subuh ngacung. Nah, wes, tak itu misal. Yang melakukan sholat subuh ngacung. Jiro lu 4 mo 6 8 9 10 11 12. Lho, sing lanang kok akeh sing ngurung sholat. Ya, alasan ngantuk. Kok kari pikir kok terus mau ya. Ngantuk alasannya ya. Si wedok urung tak delokno. Yang sholat subuh ngacung. Sehingga rukun alhamdulillah sudah sholat semua. Ada 2 yang nggak ngacung, yang nggak pakai ruku. Saya tahu, ya. Karena memang harus tidak sholat. Prei, posone ya ora poso. Nah, itu cawe itu. Lah, sing ora sholat niki apa ya prei? Nah, wis rungokno. Sing ora sholat ini rumono. Dengan kamu tidak sholat subuh, kamu dapat apa? Dosa. Tahu. Sebenarnya tahu. Tapi kenapa masih berbuat seperti itu? Masih belum dosa? Nah, berarti iman ini, keyakinan ini belum begitu mantap, belum begitu kuat. Atau mungkin barangkali tidak tahu. Saya tidak tahu kok Pak. Saya kira masih tidak apa-apa. Saya kan termasuk masih kecil. Kamu itu bukan kecil lagi. Usia 14 tahun rata-rata kamu. Ada yang 14, ada yang 11. Itu sudah termasuk masa balik. Dan masa balik itulah sebagai batasan seorang manusia berkewajiban melaksanakan agama. Masa balik itulah batasan seorang manusia dimintai pertanggungjawaban. Artinya apa? Kalau kamu sudah usia ini tidak sholat, berarti kamu dosa. Wes, ndak jalani dosa sing akeh. Alasan apapun ndak sholat. Tadi ada yang kata ngantuk. Nah, saya kira di, ya. Padahal tadi kamu sudah tahu, golek dosa itu kowe celengi, kowe tumpuk. Kok nek sudah meninggalkan dunia menuju alam berikutnya, alam barzakh, yang kita dapatkan apa tadi? Siksa. Lu tahu. Bisa jawab ya sing ora sholat padahal. Ya. Itu. Jadi bayangkan, kalau kamu misalkan mau sholat kok ngantuk aras-arasen. Ingatlah, di situ mungkin setan yang mengganggu. Kenapa kok setan mengganggu? Karena setan itu tujuannya ingin ngajak kamu cari teman sebanyak-banyaknya besok di tempat yang celaka, yaitu neraka. Itu. Jadi tolong ya, kamu sudah balik. Nek ora sholat iling, oh aku dosa. Kalau misalkan setiap hari subuh ndak sholat, duhur kok ora pondok Ramadan ini ya ora sholat dosa. Sing hari kemarin kan. Asar ora sholat nek dosa. Maghrib mari kalau buka keluarga ora kuat aras-arasen ora sholat dosa. Isya lagi melo kancane ning langgar dengan alasan terawih, padahal iku ora melo terawih. Nek berangkat tok ning langgar. Ono sing ono. Itu. Jadi tolong ya, tolong kamu sudah sadar. Nek seperti tidak sholat tadi, kamu dapat apa? Dosa. Dosa nanti kalau di alam barzakh dapat apa? Siksa.
Loh, itu di alam barzakh. Belum nanti di akhirat. Gitu. Yes. Saya yakin kalau kamu benar-benar yakin, ya tadi, mesti yang namanya males, yang namanya ngantuk, itu tidak akan kamu pedulikan, tidak akan kamu turuti. Gitu. Yes, ini mudah-mudahan sadar. Sing loro-loro sholat. Siap enggak? Siap enggak? Loh, siap enggak sholat? Ya mau ya sholat. Siap enggak sholat? Siap. Bisa sholat enggak? Bisa. Loh, kan eman-eman. Itu. Saya berharap mudah-mudahan sepulang dari kegiatan pesantren Ramadan ini, meskipun waktunya hanya setengah hari, benar-benar nanti membawa manfaat yang akan merubah perilaku kalian, terutama sholat. Sing awale sembrono, aras-arasen ora sholat, ya ora sholat, alasan ngantuk ora sholat, ya ora sholat. Mudah-mudahan diberi kesadaran sehingga kamu bisa melawan yang namanya aras-arasen, yang namanya ngantuk bisa kamu lawan sehingga kamu tetap berusaha melaksanakan sholat. Amin Allahumma amin. Karena kamu tahu sendiri efeknya, konsekuensinya nanti kalau tidak sholat, yaitu podo karo nyelengi dosa. Nek sakit dosane, engko nek mati ning alam barzakh dapat siksa. Loh, di alam barzakh itu ada, kalau kamu ngaji kan mungkin pernah disampaikan ada pertanyaan, kan gitu ya, oleh malaikat siapa yang jaga alam barzakh? Munkar dan Nakir. Ditakoni. Soalnya sajane ya wis bocor, banyak yang sudah tahu. Tapi itu tidak sekedar oh kok lek mati ditakoni kita apale, itu tidak jaminan. Karena kamu nanti bisa menjawab atau tidak itu semua tergantung dari amal perbuatan kalian, tergantung dari pahala dan dosa kalian. Kalau banyak dosa, berperilakunya banyak maksiat, banyak meninggalkan perintah, ditakoni man rabbuka, sapa pangeranmu, siapa Tuhanmu? Tidak bisa jawab. Lek ning dunya ini kan bisa jawab. Iya. Tapi lek mati ora iso jawab. Nek dosane akeh. Lah lek ora iso jawab ya belum tongkate malaikat Munkar dan Nakir dipukulkan kepada dia. Hancur dengan merasakan betapa sakitnya. Setelah hancur, berapa tuh hancur orang rasanya apa? Setelah hancur merasakan sakit, utuh kembali. Tanya lagi siapa nabimu dan seterusnya. Tidak bisa, ya. Tapi kalau kita selalu berbuat baik, menjaga perbuatan yang tidak baik, selalu berusaha menghindari sehingga pahalanya itu banyak, insya Allah kamu akan melewati dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kalau sudah bisa jawab berarti selamatlah kalian. Jadi ada selamat, ada nikmat di alam barzakh. Ini sholat. Ya. Salah satu ciri takwa menurut surat Al-Baqarah. Yang ketiga, saya ulang lagi ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama tadi apa? Iman kepada yang baik. Yang kan tahu maksudnya ya. Ya. Yang kedua apa? Mendirikan sholat. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Terus dilanjutkan dalam ayat tadi, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian rezeki yang diberikan Allah, yunfiqun, mereka menginfakkan, suka menolong, saling berbagi. Gampang bahasa sekarang, saling senang berbagi. Sodako, infak. Nah, makanya seperti tadi kamu datang di sini disuruh bawa infak, itu melatih kalian supaya nanti kalau jadi orang medit. Kenapa? Karena rezeki yang diterima oleh manusia itu berasal dari Allah. Diperintahkan dari sebagian, bukan semuanya.
dari sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah mereka menginfakkan, sehingga yang kita berikan itu membawa manfaat kepada orang lain. Nah, rezeki ini tidak hanya sekedar materi, tidak hanya sekedar uang. Misalkan kalau kita diberi rezeki uang, ya kita infakkan, kita berbagi sebagai rezeki kita itu yang berupa uang. Kalau kita mungkin diberi rezeki ilmu, ya kita berbagi ilmu yang diberikan kepada kita kepada yang lain. Nah, kalau berbagi ilmu ini tentunya tidak seperti yang ya sebanyak-banyaknya, karena kalau ilmu itu dibagikan tidak akan berkurang. Ini kita kok diberi rezeki tenaga, misalkan ada pembangunan masjid misalkan itu, uang kok tidak, mungkin untuk kebutuhan sendiri saja masih kesulitan, ya. Kita diberi rezeki kesehatan yang berupa tenaga yang kuat, ya dengan tenaga kita sumbangkan. Ya. Jadi berupa apa saja, intinya saling berbagi. Ini gandengannya dengan tadi wajib sholat, termasuk zakat. Ya. Zakat itu juga berbagi. Cuma ada ketentuannya, kalau zakat itu harus mencapai nisab dan harus dibagikan kepada siapa sampai itu sudah ada ketentuannya. Pokoknya intinya kita berbagi apapun yang membawa manfaat kepada orang lain. Itu berarti kita termasuk sebaik-baik manusia. Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia anfa'uhum linnas, yaitu mereka yang membawa manfaat terhadap orang lain. Dengan berbagi tentu akan membawa manfaat kepada yang lain. Ini ya, yang ketiga. Kemudian dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah tadi dilanjutkan ayat berikutnya. Saya ulangi lagi. Yang pertama tadi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian berikutnya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ayat ini ada dua. Kalau ayat yang tadi ada tiga, ciri-ciri orang tawa, yang ini ada dua. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika, yaitu orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu kitab Al-Quran ini. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Ini firman ini, wahyu ini disampaikan kepada Nabi Muhammad. Termasuk ciri orang beriman, yaitu orang-orang yang beriman. Ciri orang yang bertakwa itu orang-orang yang beriman kepada yang diturunkan kepada kamu Muhammad, yaitu Al-Quran tadi. Wa ma unzila min qablika, dan juga yang diturunkan, kitab-kitab yang diturunkan sebelum kamu Muhammad. Jadi kitab Allah selain Al-Quran itu kan ada apa? Taurat, terus ada apa lagi? Injil, ada apa lagi? Zabur. Itu semuanya kitab berasal dari Allah. Pada zaman Nabi umatnya Nabi Musa, pada zaman umatnya Nabi Isa. Kalau Taurat, Injil, dan Zabur itu masih murni dari Allah, kita juga wajib untuk mengimani. Dan yang sekarang kitab yang diberikan kepada Nabi Muhammad merupakan Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, Nabi kita itu adalah Al-Quran. Kita wajib mengimani, kita wajib percaya isi Al-Quran itu. Banyak isi Al-Quran itu, banyak isi Al-Quran.
Al-Quran itu isinya adalah ada yang berupa sejarah mesti masa lalu, ada yang berupa kejadian yang akan datang masa depan, ada surga, neraka, ada keterangannya di Al-Quran. Siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, ada keterangannya di Al-Quran. Kita wajib yakin itu kejadian yang akan datang, itu juga tertuang dalam Al-Quran. Terus ada juga yang isinya itu perintah-perintah Allah. Ada juga Al-Quran itu yang isinya larangan-larangan Allah. Nah, kalau kita berusaha untuk mengimani, percaya kepada Al-Quran, kita harus berusaha juga untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dalam Al-Quran ada begini: ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam hal perbuatan dosa dan permusuhan. Itu berarti berupa perintah. Dalam Al-Quran ada. Kita wajib ingat, kita wajib percaya. Nah, percayanya ya harus berusaha mengamalkan. Dalam kebaikan kita harus tolong menolong. Ya saling berbagi itu juga tolong menolong. Tapi dalam hal perbuatan dosa, mau mencuri kok tolong menolong, nah, ini tidak boleh. Kita diperintahkan tolong menolong itu dalam hal kebaikan dan perbuatan dosa. Contoh lagi saya ambilkan Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada yang disampaikan begini: wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah itu memerintahkan kepada kita semua untuk jangan menyembah illa Dia, selain Dia, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua harus berbuat baik. Jadi disejajarkan. Yang pertama tadi tidak boleh menyembah selain Allah. Yang kedua dilanjutkan wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam hadis Nabi juga disampaikan, Nabi di hadapan para sahabatnya, ala unablukum bi akbaril kabair. Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah SAW berkata, al-isyraku billahi wa uququl walidain. Jadi termasuk dosa besar, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Ada dua tadi menurut hadis ini. Yang pertama adalah al-isyraku billah, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Artinya apa? Mungkin ya tadi menyembah selain Allah, meminta selain Allah, entah itu kepada meminta sesuatu kepada selain Allah. Contohnya apa? Ya misalkan minta sesuatu dengan bakar-bakar apa, nyebutin badannya ini, nah itu musyrik, dosa besar, paling besar. Kita misalkan kok mengatakan begini, karena pakai jimat, Ustaz, selama saya pakai jimat saya bisa kuat. Nah, artinya apa? Percaya kepada jimat. Yang bikin kuat itu jimat. Padahal semua itu yang bikin apapun itu hanyalah Allah.
Kita tidak boleh percaya kepada selain Allah. Kita tidak boleh meminta pertolongan juga kepada selain Allah, karena termasuk dosa-besar syirik kepada Allah. Yang kedua termasuk dosa besar tadi adalah uququl walidain, durhaka kepada bapak ibu, kepada orang tua. Durhaka itu apa toh? Saiki kalau misalkan dipanggil, mungkin kamu main HP game online, ada orang tua memanggil, dicelak-celuk, celak menengahi. Ada yang seperti itu kira-kira? Ada? Seskadu serius mainan HP diceluk wong tuane menengahi. Ada? Enggak ada? Apa? Ada? Ada. Nah itu termasuk uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Diceluk dan semau. Kalau kamu misalkan repot, ya dijawab dengan baik-baik. Jangan membentak-bentak. Itu. Misalkan kalau kamu pegang HP dipanggil, dalem bu, tadi saya yakin kamu itu lek dipanggil ibumu apa yang muni dalem bu. Dan diceluk misalkan, Dit, Adit, apa toh bu? Gitu ya. Jadi yo sing ya dengan bahasa yang lembut lah, bahasa yang baik. Dalem bu, apa bu? Misalkan bahasa Indonesia. Ojo kok ambil nyetak, apa bu? Nah gitu. Sini. Jadi kalau dipanggil, ya segera semaur dijawab. Kalau kamu kerepot, ya ngomong, dalam bu ini saya masih mengerjakan tugas online. Tidak apa-apa. Orang tua itu tidak sampai jengkel. Ojo kok menengahi. Berbicara juga jangan melebihi kerasnya suara orang tua. Itu artinya membentak-bentak. Wala tanharhuma, jangan membentak-bentak kepada kedua orang tua. Karena termasuk juga durhaka kepada orang tua. Banyak contohnya. Pokoknya perilaku apapun yang bikin orang tua itu jengkel, itu juga termasuk durhaka kepada orang tua. Makanya setiap perilakumu, baik itu berupa ucapan maupun tindakan, usahakan terhadap orang tua itu yang baik. Dan berkata ya berkata yang baik, qaulan karimah, dengan perkataan yang baik. Ini, ya. Kenapa? Coba toh kamu berpikir, orang tuamu, terutama ibu kalian, sebelum kamu berada di alam dunia, itu kamu tuh berada di alam rahim, alam perut ibumu, kurang lebih 9 bulan. Awalnya bulan pertama memang tidak begitu kelihatan, tapi semakin lama kan semakin besar. Nah kalau sudah besar 8 bulan, 9 bulan, luar biasa payahnya, payah di atas payah, dalam Al-Quran dikatakan begitu. Ya bisa kita lihat saja, kalau ada orang hamil, orang mengandung, apalagi ternyata sudah besar, kemana-mana kan juga mesti dibawa. Mau ke kamar mandi ya dibawa, mau ke pasar juga dibawa. Tidak mungkin mau ke pasar, mau ke kabur tetap selesai, tidak mungkin. Kan gitu. Oh dibawa. Kok ngomel sampai turu mereng rene pegel, mereng kene yo pegel, sampai melumah yo abot, sampai mengkurep, ayo sakno, ketindian. Nah, ini itu cukup lama, payah, apa-apa tidak enak. Itu sendiri katanya, karena
saya sendiri alhamdulillah belum pernah hamil. Saya belum pernah hamil ternyata. Gitu. Jadi payah. Belum nanti kalau sudah melahirkan antara hidup dan mati. Antara hidup dan mati. Bahkan kalau pada ibu saat melahirkan kok mati, tergolong mati syahid. Ini saking luar biasanya perjuangan seorang ibu. Kalau sudah lahir, meskipun mesti dengan tangisan bayi itu lahir. Tidak mungkin bayi lahir kalau dengan kecikian. Mesti dengan nangis. Bayi lahir dengan nangis, tapi pun merasa bahagia, senang. Saking senangnya, saking rasa kasih sayangnya, tidak pernah marah dan tidak pernah pegel. Tidur tengah malam, bayinya nangis. Tidak mungkin ada ibu yang membiarkan ben nangis terus. Mesti ibunya bangun. Meskipun tidak ada bahasa dari yang bayi, hanya tangis. Seorang ibu mesti ingin mengerti apa maksudnya anak saya kok nangis. Dicari-cari, oh pipis, misalnya itu. Itulah seorang ibu. Semuanya itu hanya dengan tangisan, tapi ibu itu tahu, oh ngelak, oh jalur ini, oh ngengeng, sudah tahu semua. Meskipun bahasanya dalam bahasa tangis semua. Dan tidak pernah marah meskipun bayi itu berbuat satu mungkin yang sangat merugikan, misalkan ibu habis mandi dandan karena mungkin mau ke rumah ini saudaranya, gendong ibunya, kemudian ibunya ngengek, tidak mungkin ibu marah. Tidak mungkin anak itu yang ngengek itu dipukuli. Ini kurang ajar. Kelambi lagi ganti kok sedikit ngengek meneng. Biut orang mungkin. Kan? Dengan kasih sayang. Nah, itu. Sampai berumur. Nah, masuk sekolah, ibu selalu mengantar terus. Loh kak ibu lah bapak ini, ya bapak iya sih. Nah, mencarikan nafkah untuk kebutuhan keluarganya. Nah, kalau kamu berpikir itu kok mau menjengkelkan hati orang tua, mau menyakiti hati orang tua, ya keterlaluan. Memang kalau orang itu sudah tertutup mata hatinya, pernah kita dengar orang tuanya dilaporkan. Jika ada yang orang tuanya dihukum, si melaporkan anaknya, itu anak yang terlalu. Dia tidak ingat pada saat dia berada di perutnya, pada saat dia dilahirkan dari rahimnya, pada saat dia dirawat mulai kecil seperti itu. Nah ini, oleh karena itu kalau kamu melihat orang tua semacam itu, saya yakin di samping kamu tahu bahwa durhaka kepada orang tua itu dosa, dan melihat perjuangan orang tua seperti itu, saya yakin kamu tidak akan pernah menjengkelkan atau durhaka kepada orang tua. Jadi mulai biasa mungkin bentar-bentar sering orang nurut kepada orang tua, nurut, gitu ya. Siap enggak? Siap. Kenapa? Nek kowe orang nurut berarti kamu dapat dosa. Lek nurut termasuk perbuatan yang baik, dapat pahala. Iku lek ning omah. Lek ning sekolah, nah, bapak ibu guru ya orang tuamu itu. Orang tua di sekolah yang memberikan ilmu kepada kita. Ini pun wajib kita hormati,
kita taati. Nabi mengatakan waqiru man ta'allamuna minkum. Hormatilah orang yang memberikan ilmu kepada kalian. Siapa itu? Ya bapak, ibu, guru, ustadz, ustadzah. Itu semua yang memberikan ilmu kepada kalian, wajib kita hormati. Hormati orang kok terus ketemu guru langsung hormat. Ini bukan. Yes, pokoknya saya yakin kamu sudah tahu bagaimana cara menghormati, bagaimana cara berbicara, bagaimana cara bertindak. Pokoknya yang penting jangan sampai membuat jengkel hati bapak, ibu, guru. Lek diperintah ya nurut. Sini. Sama. Kamu bangkang kepada bapak ibu guru juga nanti akan dapat dosa. Jadi dosa kumpul mau ya nanti akibatnya. Jadi buahnya Al-Quran, isi Al-Quran itu ya. Termasuk larangan lagi, ini yang mungkin saya sampaikan. Ini karena anak zaman sekarang itu kadang yang kelewat kendel, dia terlalu hubungannya dengan pergaulan ya. Ada yang mengatakan, oh saya sudah kelas 8 SMP, wis pantes pacaran, wis kudu pacaran. Ono sing cawe itu sing pacaran ono. Lha ono itu bocah di masker kok ini. Ada yang pacaran? Jangan. Dosa. Dosa. Kowe misalkan kok bayangno tok ya, bayangno masalah HP gambare wonten didelok bendina sampai andeng-andenge pira kabeh apal. Kalau sampai itu menimbulkan nafsu birahi, itu termasuk dosa. Lebih-lebih kalau misalkan wayahe minggu brai sepeda wong loro ning pantai Sumile, ning pantai Kelapa, lungguh wong loro. Alah, ono sing kaya ngene. Ono sing kaya ngene. Ada. Tolong dan dibuyari ini ya. Itu perbuatan-perbuatan maksiat yang berefek dosa. Gitu. Di rumah ya. Jadi jangan anggap belum waktunya. Kadang itu kamu itu pola pikirnya terbalik. Lagi pagi pacaran, kowe iku sik cilik ora usah pacaran. Saya sudah gede toh, saya sudah kelas 8 SMP mau kelas 9, sudah gede saya itu. Nah, jadi lagi pengen pacaran ngakune wis gede. Tapi lagi perintah, kowe kok ora salat? Masih kecil Bapak, besok saja kalau sudah besar. Lagi kokon salat ngakune masih kecil. Tapi lagi pengen pacaran ngakune wis gede. Iki kuwalik. Dan saya ini kuwalik. Ya. Kalau urusan sholat kamu merasa harus sudah besar, sudah dewasa. Kenapa? Karena sudah balik, sudah ada pertanggung jawaban. Orang sholat dosa. Tapi urusan pacaran merasa masih cilik, masih kecil. Kenapa? Kan saya yakin, siapa yang dalam waktu dekat mau nikah? Ada nggak? Kan nggak ada. Kan masih lama itu. Ya, Pak masih lama menikah. Nah iya berarti kamu masih kecil karena masih lama nikahnya. Jadi urusan pacaran kamu harus merasa masih kecil karena masih lama. Tapi urusan sholat kamu harus merasa sudah gede. Kenapa? Karena sudah balik, sudah ada pertanggungjawaban setiap perilakumu. Ini besar saya, ya. Jadi misalkan orang serius pacaran dan dibuyari bijak, timbange ngelumpukno dosa. Ini dilanjutkan ayat tadi.
Wabil akhiratuhum yuqinun. Nah, tadi kan alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhiratuhum yuqinun. Dan kepada akhirat mereka yakin dengan adanya akhirat. Akhirat itu kapan? Akhirat itu adalah alam setelah kiamat kubro, alam yang terakhir. Kalau saya tutup mulai awal, manusia, kamu semua, pertama itu ada di alam rahim. Lihat dalam yang kamu lihat kasat mata, ya perut ibu, itu alam rahim. Gitu ya. Kemudian lahir ke alam yang kedua, alam dunia yang sekarang kamu berada di dalamnya. Di situ kamu bebas berbuat apa saja. Silakan berbuat mengumpulkan dosa ya terserah kamu, mengumpulkan pahala yang terserah kamu. Berbuat yang baik terserah kalian, berbuat yang tidak baik terserah kalian. Tapi ingatlah, nanti efeknya di alam yang ketiga, kalau kita sudah tidak berada di alam dunia, alam apa alam yang ketiga? Belum. Barzah, alam kubur. Alam barzah, alam kubur tadi, di situ ada siksa, di situ ada nikmat. Di situ ada celaka, di situ ada selamat. Nah, ini semua tergantung pahala dan dosa. Sampai nanti terjadi kiamatul kubra, hancurnya alam semesta yang namanya hidup mati, kemudian oleh Allah dibangkitkan lagi dengan kuasanya pada Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, dibangkitkan lagi. Semua manusia yang akan diminta pertanggungjawaban dibangkitkan lagi, hidup lagi. Di situ dilakukan perhitungan amal. Yaumul Hisab. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa berbuat sekecil apapun, kalau itu kebaikan, yarah akan kelihatan, akan terhitung. Sebaliknya, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang berbuat sekecil apapun sesuatu yang tidak baik, kejelekan, perbuatan tercela, ya roh, di situ nanti akan terlihat, di situ akan terhitung. Sehingga kalau sudah tahu antara amal perbuatan yang baik dan yang perbuatan tidak baik, antara pahala dan dosa, masuklah alam yang terakhir, yaitu alam akhirat. Wabil akhiratu yuqinun, terhadap alam akhirat kita yakin. Dan di akhirat hanya ada dua pilihan, yaitu surga dan neraka. Nah, yang di neraka ya yang tadi, yang dosanya banyak, yang dosanya banyak. Yang di surga yang pahalanya banyak. Di samping yang dosanya yang pahalanya banyak, tentu ya, syarat masuk surga itu yang pertama ya banyak. Dalam Al-Quran dikatakan ya, syarat masuk surga itu adalah amanu, beriman. Ya beriman tadi termasuk beriman kepada yang kafir, beriman terhadap Al-Quran, terhadap yang ada dalam rukun iman itu. Yang kedua wa amilus sholihat, yaitu perbuatan yang baik. Itu syarat masuk surga. Jadi kalau kamu tadi awal-awal saya katakan kamu berpuasa, berarti kamu sudah menjadi orang yang beriman. Separuh syarat sudah terpenuhi untuk menuju surga Allah. Aman, karena kamu beriman. Semoga semakin mantap, semakin kuat, semakin meningkat. Dan semakin mantap, semakin kuat, semakin meningkat ya tadi. Sing awalnya sholat bolong-bolong dan dilengkapi. Itu amanu, itu syarat masuk surga. Terus yang kedua amil sholihat, perbuatan yang baik, amal perbuatan yang baik. Ya hubungannya dengan pahala dan dosa tadi. Yang pahalanya banyak dan beriman sudah menuju surganya Allah. Semoga kita nanti di alam akhirat kita berkumpul di surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Dijauhkan dari siksa api neraka. Amin. Allahumma amin. Demikian anak sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat, membawa barokah, sehingga bisa mempengaruhi perilaku kalian
dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga pula seluruh ibadah kita, puasa kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadirin niyatus sholidah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana taqabbal minna du'a'ana wa salatana wa siyamana wa tasbihana ya Allah ya arhamar rahimin wa qina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma bika Assalamualaikum